Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Amal Ainun di channel kesayangan Anda, Dorangga. Hari ini saya ingin mengangkat sebuah tema tentang kebahagiaan, ya kan? Apa yang pernah kita alami, apa yang pernah saya alami, dan apa yang pernah kita tahu tentang kebahagiaan itu. Saya ingin sedikit membahas tentang apa saja yang membuat kita tidak bahagia. Ini berdasarkan observasi saya atas pengalaman pribadi, pengalaman teman-teman, pengalaman keluarga, dan orang-orang di sekitar. Kita langsung saja yang pertama nih. Yang pertama itu biasanya terbebani oleh masalah, ya kan? Pasti setiap hari kita akan menghadapi masalah. Iya, masalah kecil apapun pasti ada di setiap kehidupan manusia. Lantas dengan masalah ini apakah itu bisa membuat kita nggak bahagia? Belum tentu. Ada kan seperti yang saya bilang tadi, setiap orang memiliki masalah, tapi ada saja orang yang kita lihat bahagia di setiap saat meskipun mereka menghadapi masalah. Lalu apa kuncinya? Masalah itu kita anggap sebagai sesuatu yang memang lumrah, memang yang harus terjadi sebagai bentuk untuk memperbaiki diri, dan kita dituntut untuk mencari solusi. Di saat kita berproses mencari solusi, di saat kita berproses menemukan titik masalahnya, kemudian kita mencari pemecahan masalahnya, di situ kita akan mendapatkan pengalaman berupa ilmu, ya kan? Nah, disinilah yang membuat kita semakin banyak masalah, semakin kita bisa mengatasinya, semakin kita menemukan solusinya, itu akan semakin membuat kita dewasa, semakin bijak, ya kan? Makanya kebanyakan orang-orang yang kita lihat sebagai motivator, orang-orang yang sudah usianya lanjut, mereka memiliki kecakapan dalam berbahasa yang terdengar sangat bijak, ya kan? Nah, yang kedua yang menjadi faktor kita tidak bahagia adalah pesimis. Ya, pesimis. Saya sering mengalami hal-hal seperti tidak yakin dengan apa yang saya lakukan, tidak yakin dengan apa yang membuat saya tidak malas bergerak, ya. Jadi pesimis itu membuat kita malas. Pesimis itu membuat kita ragu-ragu. Sikap pesimis itu sebenarnya memang sudah bawaan manusia. Lalu untuk merubahnya menjadi sesuatu yang kebalikan dari pesimis, yaitu optimis, tentu saja kita harus belajar banyak di sini. Bagaimana kita menentukan pola pikir kita supaya selalu menempatkan sifat optimis dan positif. Saya biasanya suka membaca buku. Dari buku-buku yang saya baca, ternyata yang saya ingat itulah buku-buku tentang motivasi, buku-buku tentang pengembangan diri. Jadi banyak hal yang membuat saya bisa merubah pola pikir yang awalnya pesimis menjadi sangat optimis. Iya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita punya optimis yang bisa membuat kita semakin yakin, semakin percaya bahwa apapun kedepannya itu yang terbaik, ya. Optimis. Yang ketiga yang membuat kita tidak bahagia yaitu terbebani oleh rasa bersalah di masa lalu. Ada sebuah pepatah menyatakan, ini bukan pepatah ya, ada sebuah pernyataan orang bijak yang menyatakan bahwa tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi, tapi cukup ambil pelajaran. Dan tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi, cukup kita berusaha dan berdoa untuk yang terbaik. Jadi menurut saya, apa yang sudah terjadi tidak akan bisa kita rubah tentunya, kan? Yang bisa kita lakukan adalah mengambil pelajaran dari hal-hal yang sudah terjadi agar ke depan tidak terulang lagi. Yang keempat,
yang menjadi penyebab kita tidak bahagia itu adalah sering menunda. Betul tidak? Sering menunda. Setiap pekerjaan yang kita tunda itu akan menjadi menumpuk. Betul? Betul. Ketika kita menunda satu pekerjaan, akan ada lagi tugas-tugas lain yang harus kita kerjakan. Belum selesai pekerjaan yang satu, pekerjaan lain ada lagi yang datang. Pasti. Karena kehidupan kita selalu maju, berjalan, naik, atau maju. Tentu saja akan banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Nah, ketika kita menunda pekerjaan satu, lalu datang lagi pekerjaan lain, ditunda terus, maka akan menumpuk. Ini akan menjadi beban pikiran kita. Maka tugas kita adalah selesaikan satu persatu. Oke, katakanlah kita sudah menumpuk masalahnya, pekerjaannya belum selesai. Yang jadi fokus utama adalah prioritasnya yang pertama. Prioritas mana yang harus dikerjakan dulu? Kalau ada yang sama-sama diprioritaskan, maka carilah yang mudah. Ya, ketika kita sudah menyelesaikan yang mudah, akan ada kebanggaan, akan ada motivasi lagi untuk kita melakukan atau menyelesaikan tugas-tugas yang selanjutnya. Oke. Yang selanjutnya yang menjadi penyebab kita tidak bahagia, tidak ridho atau tidak ikhlas. Tidak ridho artinya tidak ridho dengan apa yang kita terima. Ya kan? Beda antara ridho dengan ikhlas ya. Kalau ridho itu berkaitan dengan apa yang kita terima. Kalau ikhlas berkaitan dengan apa yang kita lakukan atau apa yang kita berikan. Ya. Penyebab tidak bahagia yang selanjutnya adalah tidak ridho atau tidak ikhlas. Apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita dapatkan, sekali lagi tidak bisa kita rubah. Kalaupun kita merubahnya, akan ada usaha lagi kan? Iya kan? Nah, bagaimana supaya bisa tenang, bisa untuk menciptakan kebahagiaan? Cobalah ridho dengan apa yang kita terima, merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan, atau qanaah, itu akan membuat hati tenang. Lalu ketika kita melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu, jangan ada beban di hati untuk melakukannya atau memberikan sesuatu itu. Ikhlaskan apa yang kita berikan. Segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Apa yang kita berikan itu adalah rezeki buat orang yang kita berikan. Ya, apa yang kita terima itulah rezeki yang kita dapatkan. Itu sudah ketentuan dari Allah. Selanjutnya, yang menjadi penyebab kita kurang bahagia adalah cemas atau takut berlebihan. Sebagaimana di awal tadi saya sampaikan, bahwa segala sesuatu yang telah terjadi itu akan menyebabkan kita menyesal, itu akan membuat hati tidak tenang. Dan segala sesuatu yang belum terjadi, kalau kita menyikapi dengan overthinking, berpikir yang berlebihan, cemas, takut, come on, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi beban atau cobaan kepada seseorang melebihi batas kemampuannya. Artinya apa yang kita dapatkan sebagai cobaan atau bentuk ujian dalam hidup ini, itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi nggak perlu khawatir, easy. Apa yang akan kita dapatkan ke depan, apa yang kita tidak tahu kan, apa yang harus kita lakukan? Berdoa, berusaha untuk terus berbuat baik, karena segala sesuatu yang baik akan berakibat baik. Yang menanam kebaikan akan mendapatkan kebaikan, ya kan? Jadi kalau kita mau menghindari segala sesuatu yang buruk akan terjadi kepada kita, usahakan berbuat baik, usahakan selalu menanamkan hal-hal yang positif. Dan kalaupun tidak kita dapatkan seperti apa yang kita inginkan, sekali lagi, ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, karena segala sesuatu itu belum tentu baik bagi kita. Sekali lagi, apa yang menurut kita baik belum tentu baik bagi Allah, dan apa yang menurut kita buruk belum tentu buruk bagi Allah. Jadi sekali lagi sobat, tarik nafas, buang pelan, senyum, terima apa yang kita dapatkan, tenang dengan apa yang belum terjadi. Insya Allah
akan membuat kita bahagia. Jadi segala sesuatunya serahkan urusannya kepada Allah. Allah telah menjamin apa yang akan kita dapatkan dan apa yang akan kita rasakan ke depannya. Oke, saudaraku, itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai bentuk sharing saya terhadap pengalaman saya, sharing saya terhadap hasil observasi saya. Semoga bisa bermanfaat, dan insya Allah kedepannya akan banyak lagi video-video motivasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.